Menko Luhut mengungkapkan fakta mengejutkan, penghisap BBM subsidi, ternyata tokoh ini dalangnya. Nanti dana di kabupaten yang jumlahnya cukup besar, itu berapa puluh miliar, itu nanti bisa diberikan untuk ngangkut dana misalnya dari cabai dari titik produksi di sini ke pasar, sehingga kosnya nggak ada, sehingga kita bisa memitigasi tadi inflasi. Kan inflasi tertinggi sekarang tuh di pangan 11,4%. Jadi kalau ini kita bisa atasi, dan pasti bisa karena Presiden punya pengalaman sendiri waktu di Solo, di mana waktu itu inflasi dekat double digit 10-11%. Di Solo waktu itu inflasi beliau hanya 1,9 berapa gitu, katakanlah hampir 2%. Kenapa bisa? Semua dari tempat sumber-sumber tadi produksi pangan itu diangkutannya dibawa dengan subsidi dari pemerintah. Nah, kita kan menggunakan data seperti Susenas dari BPS untuk bisa melihat pertama, kalau terjadi kenaikan BBM seperti yang sekarang sudah diputuskan, maka akan menimbulkan inflasi naik. Kalau inflasi naik berarti garis kemiskinan naik, pasti akan menimbulkan jumlah orang miskin yang juga meningkat. Nah, apa upaya pemerintah untuk menetralisir dari kebijakan yang tadi kita rasakan memang berat, namun itu perlu untuk supaya tadi kenaikan inflasi dan kenaikan kemiskinan bisa diturunkan. Makanya dibuatlah tadi mekanisme untuk menambah BLT bagi kelompok yang tadi rentan miskin atau yang miskin. Angka-angka seperti ini akan membawa kita yang saya kira sudah kita tahan-tahan agar tidak terjadi kenaikan, tetapi saya kira situasinya memang tidak memungkinkan. Nggak mungkin kita tidak menaikkan yang namanya BBM, nggak mungkin. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa penyebab bengkaknya subsidi bahan bakar minyak atau BBM yang diolah kasihkan kepada masyarakat. Melansir dari akun Instagram pribadinya, 13 September 2022, mantan prajurit Kopassus itu mengatakan selama 1 dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat mengalami kenaikan yang cukup pesat. Hal ini tentunya berpengaruh pada kenaikan jumlah penggunaan kendaraan bermotor yang berimplikasi kepada kenaikan subsidi BBM. Saya menemukan data yang dihitung oleh industri kendaraan bermotor bahwa secara rata-rata konsumsi BBM untuk 1 unit mobil mencapai 1.500 liter per tahun dan 35 liter per tahun untuk motor. Ya, bisa kita semua bayangkan ketika dua jenis kendaraan ini kebanyakan menggunakan BBM bersubsidi, maka sudah pasti yang terjadi adalah membengkaknya subsidi BBM. Menko Luhut membeberkan atas dasar hal tersebutlah pemerintah menyiapkan sejumlah strategi demi meredam kenaikan anggaran subsidi BBM. Salah satunya lewat percepatan adopsi penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Luhut melihat tujuan besar selain untuk mengurangi ketergantungan pemakaian BBM bersubsidi, juga untuk mengurangi emisi CO2 yang ditargetkan dapat turun sebesar 40 juta ton pada 2030 mendatang. Dari setelah Luhut mengatakan bahwa anggaran subsidi BBM pada akhirnya bisa dialihkan kepada sektor-sektor yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Luhut menuturkan bahwa upaya ini punya beragam tantangan, mulai dari masalah perbedaan harga, regulasi hingga ketersediaan pilihan kendaraan. Untuk itulah, pemerintah saat ini sedang merumuskan berbagai kebijakan mengenai pemberian insentif bagi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Jadi skema insentif yang akan diberikan masih dihitung bersama agar kita dapat menemukan rumusan yang terbaik demi mendorong pertumbuhan bangsa pasar yang besar bagi percepatan adopsi kendaraan listrik di tanah air, ujarnya. Selain itu, Luhut juga meminta tim teknis yang terdiri atas lintas kementerian atau lembaga agar menerapkan kebijakan yang setara atau lebih baik dari negara lain yang sudah lebih dulu menerapkan kebijakan pembatasan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil demi mendorong percepatan adaptasi penggunaan
EV sehingga kebijakan itu bisa cepat diadopsi di Indonesia. Tidak lupa saya ingatkan agar aturan yang dibuat nanti harus relevan pelaksanaannya karena program percepatan EV ini adalah komitmen bangsa untuk mengurangi subsidi dan juga tentunya untuk menurunkan emisi karbon lewat transisi energi yang ramah lingkungan, ungkapnya. Lebih lanjut, Luhut Binsar Panjaitan juga buka suara mengenai kemungkinan harga BBM mengalami kenaikan. Berbicara dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Luhut telah meminta kepada jajaran pemangku kepentingan terkait untuk melakukan sosialisasi dan juga pemahaman kepada masyarakat mengenai kenaikan harga BBM. Ini bukan seperti Perang Dunia Ketiga, tidak. Ini dinamika yang di seluruh dunia hadapi. Luhut hanya mengingatkan jajaran Gubernur Pangdam hingga Kapolda untuk memberikan pemahaman terkait dengan kemungkinan kenaikan BBM. Ya, bagaimana kita harus persiapkan, teknis semua sudah dipelajari dengan baik, kata Luhut. Luhut memastikan pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi apabila harga BBM naik dalam waktu dekat. Salah satu kebijakan yang akan ditempuh adalah menambah bansos sebagai kompensasi kenaikan harga. Pemerintah telah menyiapkan antisipasi jika ada kenaikan harga BBM dan hanya ada dan semua telah dipersiapkan, kata Luhut. Menjelaskan sebelumnya dalam rapat terbatas yang digelar secara tertutup kemarin, Jokowi dan jajaran menterinya sepakat untuk menyalurkan tambahan bansos bagi masyarakat yang tak tanggung-tanggung. Dana yang siap disalurkan mencapai 24,17 triliun rupiah. Dari jumlah ini sebanyak 12,4 triliun untuk bantuan langsung tunai atau BLT dan 9,6 triliun untuk bantuan subsidi gaji bagi para pekerja yang memiliki penghasilan di bawah 3,5 juta per bulan. Selain PLT dan subsidi gaji, rapat terbatas juga meminta kepada kepala daerah menggunakan 2% dana transfer umum, baik itu untuk karena alokasi umum atau dana bagi hasil atau DBH sebesar 2,17 triliun rupiah untuk membantu angkutan umum, ojek, nelayan serta bansos, tambah Luhut. Mengklaim harga BBM di Indonesia sejauh ini masih termurah sekawasan. Kondisi tersebut pun membuat beban APBN menjadi semakin berat. Oleh sebab itu, yang menghimbau masyarakat untuk bersiap-siap jika nanti pemerintah benar-benar menaikkan harga Pertalite dan juga solar, karena mengingat beban subsidi energi dan kompensasi sudah menembus angka 52 triliun rupiah. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa penyebab bengkaknya subsidi bahan bakar minyak atau BBM yang diolah kasihkan kepada masyarakat. Melansir dari akun Instagram pribadinya, 13 September 2022, mantan prajurit Kopassus itu mengatakan selama 1 dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat mengalami kenaikan yang cukup pesat. Hal ini tentunya berpengaruh pada kenaikan jumlah penggunaan kendaraan bermotor yang berimplikasi kepada kenaikan subsidi BBM. Saya menemukan data yang dihitung oleh industri kendaraan bermotor bahwa secara rata-rata konsumsi BBM untuk 1 unit mobil mencapai 1.500 liter per tahun dan 35 liter per tahun untuk motor. Ya, bisa kita semua bayangkan ketika dua jenis kendaraan ini kebanyakan menggunakan BBM bersubsidi, maka sudah pasti yang terjadi adalah membengkaknya subsidi BBM. Menko Luhut membeberkan atas dasar hal tersebutlah pemerintah menyiapkan sejumlah strategi demi meredam kenaikan anggaran subsidi BBM. Salah satunya lewat percepatan adopsi penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Luhut melihat tujuan besar selain untuk mengurangi ketergantungan pemakaian BBM bersubsidi, juga untuk mengurangi emisi CO2 yang ditargetkan dapat turun sebesar 40 juta ton pada 2030 mendatang. Dari setelah Luhut mengatakan bahwa anggaran subsidi BBM pada akhirnya bisa dialihkan kepada sektor-sektor yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Luhut menuturkan bahwa upaya ini punya beragam tantangan, mulai dari masalah perbedaan harga, regulasi hingga ketersediaan pilihan kendaraan. Untuk itulah, pemerintah saat ini sedang merumuskan Indonesia tanah air beta pusaka abadi.
di nan jaya.